Waktu terasa lewat begitu cepat. Gak nyangka sudah sampai di hari ini, hari di mana kamu menemukan video ini. Satu pertanyaan yang utama, sudah sampai di usia berapakah ketika kamu mendengarkan suara ini? Gak masalah kamu usia berapa, karena pada dasarnya sama, yaitu kamu sudah bertahan dan berjuang untuk hidup sampai usia saat ini. Kata orang, ketika kamu merasa waktu berjalan begitu cepat, itu artinya kamu sebenarnya menikmati hidup. Dan kata orang, ketika kamu merasa waktu berjalan begitu lambat, itu artinya kamu sebenarnya tidak menikmati hidup. Tapi kadang kata orang belum tentu benar sebelum kamu sendiri yang menjalaninya. Ada bagi sebagian orang, waktu terasa berjalan dengan sangat cepat, tapi dia tidak begitu menikmatinya. Misalnya contoh, ketika kamu memiliki target menginginkan A, B, C, kamu berusaha mulai dari setiap pagi dan malam mencari cara untuk mencapai target yang kamu mau. Itu bagus, karena artinya kamu memiliki tujuan hidup dan mau bertanggung jawab atas hidup kamu, dan juga kamu tidak menggantungkan diri pada orang lain. Tanpa kamu sadari, ada banyak sisi lain yang sering tidak mendapatkan perhatian. 3 sisi lain yang menurut aku paling penting dan yang paling sering tidak mendapatkan perhatian yaitu kebahagiaan diri sendiri, kesehatan diri sendiri, dan keluarga. Kita mulai dari kebahagiaan diri. Tanyakan dalam diri kamu sendiri, yang pertama, apa keinginan yang mau kamu capai ketika kamu memiliki suatu tujuan? Dan yang kedua, untuk siapa tujuan yang mau kamu capai ini? Keinginan dasar menjadi sangat penting ketika kamu membuat suatu tujuan. Kebanyakan orang terlalu bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya keinginan dasar untuk membahagiakan orang lain, untuk membuat orang lain itu menjadi bangga, nggak sedih, dan nggak kecewa pada diri kamu. Bisa juga, kamu lakukan sesuatu dengan tujuan supaya orang lain nggak meremehkan kamu, dan orang lain bisa melihat bahwa kamu itu bisa. Ketika keinginan ini ada dalam diri kamu, biasanya apa yang ingin kamu tuju, bukan lagi menjadi cita-cita, tapi sedikit banyak menjadi beban. Beban karena keinginan dasar yang kamu lakukan adalah untuk kebahagiaan orang lain, menyampingkan kebahagiaan diri kamu sendiri. Ini yang akan sangat memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kamu, salah satunya kesehatan. Memang, saat ini secara fisik, kamu merasa sangat sehat, sangat kuat, sampai malam, larut, menjadi sulit tidur hingga pagi hari. Intinya apapun secara fisik mampu untuk kamu lakukan. Tapi kamu melupakan kesehatan yang lebih riskan untuk diabaikan, yaitu kesehatan mental. Coba kamu tanyakan lagi dalam diri kamu, yang pertama, seberapa sering ketika kamu dalam proses untuk melakukan apa yang ingin kamu capai, kamu merasa nggak bahagia? Di sini kamu bisa bernilai dari antara 1 sampai 10. Lalu yang kedua, apakah kamu menamakan ini sebagai stres? Dan yang ketiga, jika di poin 2 kamu menamakan ini sebagai stres, lalu di mana letak stres yang kamu rasakan? Jika di poin pertama nilai yang kamu beri itu hampir mendekati angka 10, berarti tujuan yang ingin kamu capai ini bukan dari keinginan hati kamu. Dan jika kamu menamakan ini sebagai stres, letak yang kamu rasakan itu pasti di perasaan. Perasaan tidak bahagia inilah yang awalnya menimbulkan stres yang kamu alami. Jika ini kamu teruskan, akan terus membuat emosi negatif muncul dalam diri kamu. Dari kesehatan mental yang seperti ini, akan memengaruhi aspek kehidupan kamu yang lainnya. Misalnya, kamu merasa hidup ini monoton, gitu-gitu aja siklusnya, tanpa ada perkembangan yang kamu rasakan. Pagi, siang, hingga malam sama aja seperti itu. Bahkan sampai di hari kamu menonton video ini pun, hidup kamu terasa sama aja. Munculnya keluhan dan berasa jika hidup ini hanya berisi rasa tidak puas dalam diri, tapi juga nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk berkembang. Mungkin saat ini kamu merasa nggak nyaman dalam suatu keadaan. Kamu sudah berjuang dan bertahan hingga saat ini, meski banyak rasa tertekan dan nggak bahagianya. Ini disebut kamu sedang pasrah. Yang harus kamu lakukan bukan hanya pasrah, tapi menganalisa. Misalnya dalam sebuah kerjaan, kamu merasa rugi, tertekan, nggak berkembang. Atau dalam kehidupan asmara, kamu merasa dapat orang yang jahat sama kamu, merasa dihianati, hati menjadi sakit, dan sebagainya. Di sini kamu tanyakan dalam diri kamu tentang yang pertama, perasaan gak bahagia seperti apa yang kamu rasakan. Dan yang kedua, kenapa keadaan ini berjalan seperti itu-itu aja. Dan yang ketiga,
Kenapa keadaan ini nggak berhasil sesuai dengan apa yang kamu pikirkan? Karena sebenarnya kamu menjadi menyalahkan keadaan. Pikiran dan perasaan negatif akan semakin muncul dalam keadaan ini. Ketika kamu sudah bisa menganalisa dengan menjawab pertanyaan di atas, itu akan membuat kamu menjadi lebih tahu arah jalan hidup kamu itu mau dibawa kemana. Untuk memperbaiki keadaan, kamu bisa merenungkan tentang yang pertama, kualitas apa yang harus aku kembangkan dalam diriku agar terlepas dari keadaan seperti ini? Lalu yang kedua, apa keinginan atau tujuan hidup yang harus aku ubah? Dan yang ketiga, apa cara berpikir, cara berbicara, dan cara bersikap yang harus aku ubah? Karena perbaikan diri itu dari diri sendiri. Karena diri sendiri yang menimbulkan masalah dan yang bisa memperbaiki masalah itu juga. Seringkali dengan menyalahkan keadaan, kita bisa menjadi menyalahkan sekitar, terutama keluarga. Keluarga sering menjadi sasaran dari emosi negatif yang kita hasilkan. Kebanyakan dari kita sering merasa nggak enakan pada orang lain ketimbang keluarga. Mungkin memang tujuan yang ingin kamu capai adalah untuk kebahagiaan keluarga, tapi malah kamu kurang perhatian pada keluarga. Hidup adalah tentang proses dan waktu. Bersama dengan keluarga dan orang yang kamu cintai ada waktunya. Setelah sekian lama bersama dengan yang kamu cintai, mau sampai berapa lama, ini ada batasnya. Suatu ketika pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Nggak akan pernah bisa dicegah, ditolak, dihalangi, pasti akan berpisah dengan yang kamu cintai. Waktu yang berperan untuk mengubah segalanya. Hari ini masih bisa bertemu dengan keluarga, besok belum tentu. Hari ini masih bisa bekerja, besok belum tentu. Hari ini dipuji atau hari ini dimaki, besok belum tentu. Hari ini patah hati, besok pun belum tentu. Siapapun yang bahagia bisa menjadi sedih, dan siapapun yang sedih bisa menjadi bahagia. Kehilangan menjadi ketakutan terbesar bagi kebanyakan orang, terutama ketika berpisah dengan yang dicinta. Di sini sadari bahwa perpisahan akan selalu ada. Juga menyadari segala sesuatu nggak ada yang kekal. Karena pada dasarnya kamu tidak bisa menguasai apapun, benda ataupun orang. Kamu hanya bisa berusaha untuk membuat kehidupan yang kamu jalani itu lebih bahagia, lebih sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu bahagia, hindari terlalu bahagia. Hindari sombong dan lupa diri, karena semuanya bisa berubah. Ketika kamu sedih, hindari terlalu sedih, hindari merendahkan diri dan menyakiti diri, karena semuanya bisa berubah. Semua adalah permainan waktu. Sebelum waktu mengubah apa yang saat ini ada untuk kamu, terutama keluarga, manfaatkan waktu yang masih ada dengan sebaik-baiknya. Hari per hari akan berlalu, dan kamu gak pernah tahu kapan saat perpisahan itu akan tiba. Dan coba tanyakan dalam diri kamu, yang pertama, seberapa sering meluangkan waktu untuk sekedar bertanya kabar dengan keluarga, dengan orang tua kamu, dan yang kedua, seberapa kenal kamu dengan keluarga, terutama dengan orang tua kamu. Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Di sini, kamu bisa memilih jalan hidup yang kamu suka, yang ketika kamu jalani akan membuat kamu bahagia dan semakin bahagia. Jalan hidup yang membuat kamu semakin berkembang dan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Jalan hidup yang membuat mental dan fisik kamu menjadi lebih sehat. Dan jalan hidup yang membuat kamu dan keluarga kamu tidak ada jarak dan semakin harmonis. Pada akhirnya, apa yang kamu cari di hidup ini?